halaman 7 soal man najasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila syekhina Umar Abdul Jabbar Al-Qalam, Mabadi Fikih. Ibarakati lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya di halaman 7 soal yang kedua. Sudah dilihat semuanya, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Soal man najasatu. Ma iku apa an najasatu utawi piro-piro najis. Jadi apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini? Apakah yang dimaksud dengan najis? Najis itu apa? Jadi man najasatu itu artinya apakah yang dimaksud dengan najis? Jawabnya, najis itu apa? Jawabnya, hiya damu wal qayhu wal qayhu wal khamru wal kalbu wal khinziru wal bailu wal ghaitu war rathu. Hiya damu utawi najasatu iku kabeh, ya. Wal qayhu lan nanah, hiya damu utawi najis itu adamu iku getih, adamu itu getih. Wal qayhu lan nanah, getih nanah. Wal qayhu lan utah-utahan, jadi mutah, ya. Jadi mutah itu juga termasuk najis. Wal khamru lan arak, wal khinziru lan celeng. Celeng itu apa? Babi, ya. Lan celeng, lan babi, ya. Tapi kalau jawab babi, jangan menghadap ke Asep. Babi, jadi babinya itu menghadap ke kitabnya. Celeng, wal khinziru itu celeng, ya. Wal khinziru itu celeng. Wal bailu, apa wal bailu? Lan uyuh, ya, uyuh. Wal ghaitu lan tai. Wal ghaitu lan tai. Wal warrausu, apa warrausu? Lan telek, ya, telek. Jadi di sini disebutkan bahwasanya benda-benda yang najis itu disebutkan yang pertama adalah getih. Getih itu apa? Darah. Ya, kalau nggak tahu getih itu darah. Yang kedua yaitu nanah. Nah, nanah itu biasanya yang ada luka, ya, yang warna putih kuning, kuning-kuningan itu nanah. Nah, itu najis. Terus yang ketiga itu arak. Arak itu berarti apa? Benda-benda yang memabukkan. Jadi arak, ya, benda-benda yang memabukkan atau minuman-minuman yang memabukkan. Wal kalbu, apa wal kalbu itu? Kok ngertinya tai babi. Wal kalbu, wal khinziru itu celeng, itu babi itu wal khinziru. Wal kalbu apa? Itu wal kalbu apa?
Wal kalbu. Al kalbu, al kalbu. Asu. Ya. Asu. Ya. Wal kalbu itu asu. Wal khinziru itu babi. Ya. Ingat-ingat. Wal kalbu itu asu atau anjing. Wal khinziru itu celeng. Wal baulu uyun. Wal ghaitu tai. Wal rausu telek. Ya. Jadi kalau tai itu kotoran dari manusia. Ya. Kalau telek kotoran dari hewan. Kalau uyuh itu semuanya ya. Uyuh manusia juga uyuh hewan. Nah. Pipis. Ya pipisku uyuh ya. Wal khinziru itu celeng atau babi. Wal kalbu itu asu atau anjing. Wal khamru itu arak atau minuman yang memabukkan. Wal qai'u itu utah-utahan. Jadi kalian itu gumoh, kalian itu mengeluarkan muntah, ya itu najis. Wal qai'u itu nanah, terus ad-damu itu getih atau darah. Paham ya? Jadi sesuatu yang dikatakan najis itu ada berapa? 6. Ada darah, terus nanah, terus utah-utahan atau mutah, ya gumoh, terus arak atau minuman yang memabukkan, terus asu, anjing, ya, terus celeng atau babi. Babinya kecil, babi, ya, atau celeng, terus uyuh, terus tai atau telek. Jadi 9, ya, 9. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia telek dan tai ini jadi satu sudah ya, kotoran manusia dan kotoran hewan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu dibedakan antara telek dan tai ya. Terus yang berikutnya yaitu mal'auratu. Mal'auratu ma iku apa? Al-auratu utawi aurat. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat itu apa sih? Ya, jadi disebutkan di sini pertanyaannya mal auratu, apa yang dimaksud dengan aurat? Jawabnya auratur rajuli ma baina surrati warukbaiti. Nah, ini yang untuk laki-laki ya. Auratu utawi aurate ar-rajuli wong lanang ma baina surrati iku barang kang tetepi antara apa? Antara as-surrati wudhu warukbaiti. Apa warukbaiti? Dengkul ya. Warukbaiti, ar-rukbaiti itu dengkul. Terus di situ wa itu apa? Wa itu katanya artinya apa? Artinya dan ya. Jadi warukbaiti itu lan dengkul. Itu untuk laki-laki ya. Jadi antara pusar sampai lutut ya, untuk laki-laki antara pusar sampai lutut ya. Jadi kalau arotnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Udel sampai dengkul ya, udel sampai dengkul. Oke. Kalau perempuan itu gimana? Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Nah, untuk perempuan wa auratu utawi aurati al mar'ati, apa al mar'ati? Wong wedok. Jami'u itu kabeh ya, jami'u kabeh atau semua. Badaniha awake mar'ati. Apa itu awake mar'ati? Awake perempuan. Badaniha awake perempuan. Illal wajha, kecuali wajah atau rai. Illal ini kata bahasa Indonesianya atau artinya itu adalah kecuali ya, kecuali atau bahasa Jawanya kecoba. Wal kaffaini, apa wal kaffaini?
Epek-epek loro. Apa epek-epek loro? Telapak tangan. Nah, jadi kalau untuk perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Nah, kecuali apa? Kecuali Epek-epek. wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan. Ya. Kenapa sih? Epek itu telapak tangan. Anda masih mikir tidak genah ya Mas? Jernihkan pikiranmu itu. Ya. Sudah. Mas. Jadi untuk laki-laki auratnya dari apa? Dari udel atau pusar sampai Dengkul. Dengkul. Ya, dari udel sampai dengkul, dari pusar sampai lutut. Terus perempuan seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali illa wajah atau rai dan telapak tangan. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya di halaman 8 soal mata waqtus subhi. Ya, mata waqtus subhi. Mata iku tetep ing dalam waktu mangsa kapan utawi waktune as-subhi. Apa subhi? Salat subuh. Jadi kapan masuknya salat subuh? Nah, di sini disebutkan kapan. Nah, misalkan kalian itu tidak tahu suara adzan. Nah, terus kapan masuknya salat subuh? Tiba-tiba kalau kalian dengar suara adzan tidak tahu masuknya salat subuh, cek dulu nak salat subuh, cek tenis sampai jam 6 tidak kira orang apa? Ya, kapan? Nah ini masuknya. Ya. Jawabnya yaitu min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Ya. Min tulu'i, apa itu min tulu'i? Iku saking munculi. Ya, saking munculi al-fajri fajar ila hingga tulu'i syamsi metune serngingi. Apa bedanya fajar dengan serngingi? Fajar dengan cahaya, serngingi itu cahaya ya? Ya Mas. Apa bedanya? Bedanya kalau itu Mas, kalau fajar UTW Mas, UTW menyinari bumi. Fajar itu biasanya kalau di arah timur itu masih berwarna kayak kemerah-merahan itu. Nah itu ya kayak warna oranye di arah timur. Ya itu bisa dikatakan fajar. Tapi kalau serngingi sudah muncul cahaya matahari itu asyamsi. Ya jadi itu bedanya. Waktunya subuh yaitu ketika keluarnya fajar sampai kapan? Sampai keluarnya cahaya atau syamsi. Ya. Serngingi. Ya, serngingi. Syamsi itu serngingi atau cahaya. Yang kedua yaitu soalnya mata waktu zuhri. Ya. Kapan masuknya sholat zuhur? Kapan sholat zuhur itu terjadi? Kapan masuknya sholat zuhur itu dilakukan? Yaitu min zawali syamsi ila ayyazida bidhul kulli syai'in an mithlihi. Min iku saking zawali syamsi lingsire serngingi. Apa lingsire serngingi? Lingsir apa? Bergesernya serngingi atau bergesernya cahaya. Ya, diperhatikan. Nah, ini sedikit rada sulit kalau kalian tidak memahaminya. Ya. Oh, enggak sulit Mas. Tinggal ada naik ke rumahnya ada. Iku wis mlebu dhuwur. Iya lah nasi ada. Dah ya, Pak. Ini Mas. Makanya dirungokne ya. Ya Mas. Makanya didengarkan. Kapan masuknya sholat zuhur itu? Ketika bergesernya cahaya ila hingga
ya ayyazida tambah tilu kulli apa ayang-ayange saben-saben siji syai'in amithlihi saking sapa dene ay syai'in. Nah, jadi kapan sholat duhur ini masuk? Nah, misalkan kalian itu misalkan ada matahari sudah ada di atas kepala kita, ya. Ketika cahaya dari spidol atau cahaya dari kalian itu masih tetap di satu jalannya kalian, tetap di tubuhnya kalian ini, sejajar dengan kalian, nah itu masih belum. Ketika bergeser sedikit, itu sudah masuk di waktu zuhur. Jadi tergelincirnya cahaya matahari di satu titik, maka itu sudah masuk di waktu zuhur. Nah, waktu asar kapan? Mata waktu asri. Mata iku tetepi ana ing waktu asar mangsa kapan utawi waktune al-asri salat asar. Jawabnya min khuruji waqti dhuhri ila ghurubi syamsi. Nah, jawabnya yaitu iku saking min iku saking khuruji metune waktu zuhur, ya waktu zuhri ila ghurubi syamsi, ila hingga surupe asyamsi. Apa asyamsi tadi? Cahaya. Jadi waktunya sholat asar itu ketika selesainya waktu zuhur sampai kapan? Sampai surupe cahaya. Sampai surupe cahaya, tenggelamnya cahaya. Surupe itu tenggelam ya. Surup. Nah, biasanya kalau kalian surup-surup itu meh masuk waktu maghrib. Berarti kalau sudah surut itu sudah mendekati waktu isya, waktu maghrib ya. Jadi wis injury time kalian itu untuk masuk di sholat maghrib. Sholat asalnya kalian itu sudah di detik-detik terakhir ya. Seperti itu. Jadi waktu asar itu kapan? Ketika sholat duhur itu sudah selesai sampai surutnya, sampai tenggelamnya matahari atau tenggelamnya cahaya matahari. Yang berikutnya mata waktul maghribi. Mata iku kapan waktu utawi waktune al-maghribi, sholat maghrib. Kapan masuknya sholat maghrib? Jawabnya yaitu min ghurubi syamsi ila ghiyabis syafaqatil arhamar, ila ghiyabis syafaqatil ahmar. Jawabnya min iku saking ghurubi surupe asyamsi srengenge ila giyabi hingga surupe asyafaqatil arhamri, asyafaqil ahmari, mega kang abang. Apa mega kang abang itu? Merah. Apa? Masuknya sholat maghrib itu kapan? Ketika tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya, sampai hilangnya apa ini? Sampai hilangnya mega kang abang. Apa mega kang abang? Biasanya kalau di arah barat itu masih ada oren-oren, ya. Hah? Ya, sunset, ya, senja, ya, ya, senja ini, ya. Hingga surupi mega kang abang. Jadi kalau masih di atas langit itu masih ada cahaya merah, itu masih masuk di sholat
maghrib. Tapi kalau cahaya merah yang ada di arah barat itu sudah hilang, berarti itu sudah selesai sholat maghribnya, berarti yang sudah masuk isya. Coba kita masuk isya. Soal mata waktu isya'i, mata utawi tetapi ono ing waktu mangsa kapan utawi waktune al-isya'i salat isya. Kapan itu? Ya. Jawabnya min ghiyabis syafaqatil al-ahmari ila tulu'il fajri. Ya. Dari situ kalian masih ada asyamsi ya. Coba diteliti. Nomor halaman 9 jawabnya salat isya. Di situ ila tulu'i syamsi. Dilihat halaman 9. Halaman 9. Ila tulu'i syamsi. Ada? Betul. Nah, itu diganti ya. Diganti al-fajri ila tulu'il fajri. Nah, coba kenapa kok harus diganti? Coba dijawab dulu. Min iku wiwit ghiyabi saking surupe asyafaqatil ahmari mega kang abang ila tulu'il syamsi. Berarti kalau tulu'il syamsi hingga metune srengenge. Padahal sholat subuh itu mulai dari apa? Fajar. Mulai dari fajar, bukan srengenge. Coba di situ. Nah, dijawabnya yang halaman 8. Yang jawab pertama. Min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Keluarnya fajar hingga keluarnya sinar matahari. Keluarnya apa? Fajar hingga keluarnya srengenge. Nah, itu sholat subuh. Jadi kalau kita sholat isya itu sampai di keluarnya cahaya matahari, berarti sholat isyanya, sholat subuhnya habis. Berarti yang betul itu dia apa? Ila tulu'il fajri. Nah, jadi di situ nanti diganti asyamsi itu dicoret menjadi al-fajri. Ya. Jadi untuk sholat isya ini ketika kapan masuknya? Ketika sinar merah yang ada di barat, di arah barat itu sudah hilang. Sampai kapan? Sampai keluarnya sinar merah yang ada di arah timur. Nah, berarti sudah selesai sudah sholat isyanya. Jadi seperti itu ya. Oke. Waktu sholat kita sudah selesai. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya yaitu soal madza yaf'alu man waqafa li yusalli. Madza iku apa yaf'alu ngelakoni man sapa wong waqafa kang ngadeg aiman terapun yang to yusalli salat aiman. Jadi apa maksudnya ini? Ing apa ngelakoni sapa wong kang ngadeg supaya salat. Apa maksudnya? Jawabnya yu'adzinu tsumma yuqimu. Iku adzan mangqa nuli iqamah. Nah, jadi maksudnya pertanyaan ini adalah kapan seorang muslim itu melaksanakan sholat? Kapan? Nah, di sini jawabnya untuk pertanyaan yang di atas itu madza yaf'alu man waqafa lisulli. Nah, pertanyaannya yaitu jawabnya yaitu yu'adzinu tsumma yuqimu. Yu'adzinu iku adzan ya, mulai dari adzan
mengko sampai nuli iqamah. Nah, di situ ya. Terus jawabnya yang berikutnya yaitu soalnya mal adzanu. Ya, ma iku apa al adzanu utawi adzan. Jawabnya huwa utawi adzan iku itu sudah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk laki-laki ini wajib ya, wajib untuk adzan ya. Nah, kalau tidak ada yang adzan, masa perempuan yang adzan, tetap laki-laki nanti yang adzannya. Nah, jadi laki-laki ini tidak hanya sebagai imam, nanti sebagai muadzin juga ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian itu bisa mungkin lewat suaranya Asep ya, banyak yang menjadi makmumnya ya. Lewat suaranya Wildan banyak yang menjadi makmumnya ya. Tiba-tiba yang belum sholat, teman-temannya yang belum sholat dengar suaranya Wildan adzan, suaranya Wildan ya, sholat sih bisa enak suaranya ya. Jadi seperti itu ya. Halaman 10. Soalnya mal iqamatu, ma iku opo al iqamatu utawi iqamah. Jadi apa itu iqamah? Jawabnya dia. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu adalah iqamah. Kalau adzan itu dua kali ya. Ya, kalau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Allahu akbarnya berapa? 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, berikutnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau iqamah itu satu kali ya, jangan double. Terus selanjutnya soalnya kam arkanus sholati, kam iku piro arkanu utawi piro as-sholati rukune sholat ya. Jadi berapa sih rukunnya sholat itu? Kita jawab di sini. Jawabnya yaitu arkanu sholati arba'ata asyari. Apa asyari? Asyara. Arkanu sholati arba'ata asyara. Arkanu utawi pira-pira rukune as-sholati salat iku arba'ata asyara 14. Ya, jadi rukunnya sholat itu ada berapa? 14. Apa aja? Coba kita telusuri. Coba kita lihat. Kalau ada 6 berarti betul. Di sini disebutkan 14 Mas Zaid. Coba. Al-awwalu utawi kang gawitan al-qiyamu lil qadiri. Apa itu? Al-qiyamu utawi ngadeg lil qadiri. Tumerep wong kang kuwasa. Apa kuwasa itu? Mampu ya. Jadi ngadeg untuk orang yang mampu. Kalau tidak mampu gimana? Duduk. Kalau duduk tidak mampu? Tidur. Kalau tidur tidak mampu?
Kalau tidur nggak mampu, ya jadi salati sudah ya. Nah, seperti itu. Asani an-niyatu, asani utawi kang kaping pindo, ya kaping pindo, kaping loro itu padha ae ya. Nomor 2. Asani an-niyatu utawi kang kaping pindo yaitu apa? Niat. Ya. Nomor 2 yaitu niat. Yang pertama yaitu berdiri jika mampu. Yang kedua yaitu niat. As-salisu takbiratul ihram. As-salisu utawi kang nomor telu utawi kang kaping telu. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram utawi takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana sih? Yang tangannya diangkat Allahu Akbar, apa yang Allahu Akbar saja? Yang gerakannya Allahu Akbar, apa yang ucapannya Allahu Akbar? Yang gerakannya apa ucapannya? Ucapannya. Kalau gerakannya itu sunnah, ada yang mengatakan sunnah, ada. Jadi beberapa mazhab itu ada yang mengangkat, ada yang tidak. Jadi kalau untuk yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan hari ini itu adalah mazhab Asy-Syafi'i, yaitu mengangkat tangan. Tapi ada yang tidak mengangkat, ada. Ya. Jadi Allahu Akbar itu toh ada. Jadi seperti itu. Jangan salah ya. Takbiratul ihram itu yang mana? Gerakannya Allahu Akbar apa Allahu Akbarnya? Allahu Akbarnya. Ya, ucapannya Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. Terus ar-rabi'u qiraatul al-Fatihah. Ar-rabi'u, apa ar-rabi'u itu? Utawi kang kaping 4, nomor 4, qiraatul. Apa qiraatul itu? Iku maca apa? Al-Fatihah. Jadi untuk Al-Fatihah itu menjadi rukunnya sholat. Berarti kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Berarti salah satu wajibnya, salah satu rukunnya untuk sholat yaitu membaca surat Fatihah. Yang berikutnya al-khamisur ruku'. Apa al-khamisur? Utawi kang nomor 5, ar-ruku' adalah ruku'. As-sadisul i'tidalu. Apa as-sadisu? Utawi kang nomor 6, i'tidal. I'tidal itu yang mana? Yang berdiri setelah ruku' itu adalah i'tidal. Berdirinya itu adalah i'tidal. As-sabi'us sujudu. As-sabi'u utawi kang nomor 7, as-sajudu. Apa as-sajudu? Sujud. Athaminul julusu bainas sajdatain. Apa sajdatain? Athaminu utawi kang kaping 8, al-khulusu iku lungguh. Ya. Al-khulusu iku lungguh baina ana ing antarane as-sajdatain. Apa as-sajdatain? Dua sujud. Berarti yang rukun berikutnya adalah setelah sujud duduk di antara dua sujud. Lungguh ana antarane sujud loro. Berarti lungguh duduk antarane di antara sujud loro, 2 kali sujud. Duduk di antara 2 sujud. At-tasi'ut tumakninah.
Ya, at-tasi'u tuma'ninah fi kulli ashirul fi kulli at-tasi'u tuma'ninatu fil kulli. Jadi at-tasilu itu apa? At-tasi'u utawi kang kaping songo. At-tuma'ninatu iku tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Tenang. Gak usah gerasa gerusu. Ojo cepet-cepet ya. Cepet-cepet ya betul loh, gak apa-apa. Cepet-cepet salah kan. Ya. Tapi kalau betul ya sebandingan ya daripada nggak sholat ya. Tapi kalau cepet-cepet salah itu yang butuh Fikuli ing dalam sakabe. Jadi artinya di sini tuh maknina adalah tenang. Tenang itu dalam artian tidak dirasa gerusu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, yang tenang. Ya. Nanti kalau kita berjamaah tenang mas, tenang. Lambat ayo kasihan jamaahnya juga. Cepat nanti kalau berjamaah nanti terlalu cepat ada orang tua kasihan juga ya. Artinya tenang itu yang standar ya. Nah. Tumakninah itu artinya tidak hanya di gerakan yang tumakninah, juga di dalam hati yang tumakninah. Nah. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam gerakan itu tumakninah, terus di dalam hati kita juga tumakninah. Nah, karena kalau kalian itu banyak masalah, supaya masalahnya itu cepat hilang, perbanyak sholat. Supaya apa? Supaya tumakninah, ya. Supaya tumakninah. Gitu. Tapi kalau kalian itu punya sesuatu, misalkan kalian ada kehilangan, cara yang paling baik untuk menemukan itu di mana? Sholat. Ya. Kenapa? Bisa balik mas. iPhone 14 hilang mas. Iya, misalkan kalian naruh sesuatu itu kesingsal lah istilahnya ya. Tapi kalau di dalam sholat tuh, oh ini gini aku naruh ya berarti kalian itu kurang tumakninah. Tapi kalau kalian punya kesulitan seperti itu, kalian mencari-cari dan temu, wes maka sholat sudah wes ya. Ya, sholat apa? Sholat mutlak sudah ya. Sholat mutlak itu sholat yang untuk Allah aja. Jadi ya sunnatan lillahi ta'ala, tidak ada apa-apanya, tidak ada hajatnya, tidak ada tahajudnya dua kali. Tidak ada apa-apanya sudah. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, itu namanya salat mutlak. Ya. Misalkan kalian punya kelupaan ya naruh sesuatu, kelupaan hilang, kelupaan naruhnya di mana? Misalkan kalian naruh sesuatu uang ya, terus lupa ya. Bagaimana caranya? Ya paling gampang yaitu sholat sudah ya. Supaya apa? Supaya nanti menemukan. Datang sendiri. Kok datang sendiri? Ya di dalam ingatan ya ingat. Ya. Pernah kan seperti itu? Sholat zuhur biasanya. Oh, aku kayak gini dia. Oh ini gini, ketemu tiba-tiba. Ya. Nah, itu dihilangkan pada sholat wajib. Semuanya itu dihilangkan, ditumakninahkan, ya, ditumakninahkan. Nah, kalau mau mencari sholat mutlak. Nah, kalau sholat mutlak sudah kita mencari itu ya. Ya, tujuannya apa? Mencarinya dibantu sama Allah. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak ketemu berarti hilang sudah ya. Ya, jadi yang berikutnya yaitu yang nomor 9 itu sholatnya, yaitu harus tumakninah, artinya tenang dalam gerakan, tenang dalam hati. Hatinya wis gak ngapa-ngapain, hanya madhep kepada Allah.
Allah. Terus yang berikutnya al-ashirul julusu litashadil akhiri. Al-ashiru utawi kang kaping 10. Kang kaping 10 ya. Al-ashiru kang kaping 10. Al-julusu iku lungguh. Ya, duduk. Al-julusu iku duduk ya. Litasyahudil akhir. Litasyahudil akhir. guys. Karena maca doa tasyahud kang akhir ya. Jadi di nomor 10 itu duduk tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah apa masuk rukunnya sholat? Sunnah. Ya. Sunnah ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah. Yang nomor 10 apa? Yang nomor 10 duduk tasyahud akhir. Duduknya saja ya. Nomor 10 ini duduk tasyahud akhir. Ya. Yang nomor al-hadi asyaratan tasyahudul akhir. Apa al-hadi itu? Utawi kang kaping 11 ya. Jadi al-hadi itu al-hadi asyara itu utawi kang nomor 11 ya. Al-hadi itu apa? Utawi apa mas? Ahad apa ahad? Minggu. Situ ya situ. Al-hadi itu situ, asyaru itu 10, siji 10 biro. 11 ya. At-tasyahudul akhiru iku tasyahud kang akhir. Ya, yang pertama itu lungguh tasyahud akhir, yang kedua yaitu tasyahud akhir. Yang nomor 10 itu apa? Duduknya. Duduk tasyahud akhir itu apa namanya? Itiros. Iya. Apa? Itiros mas. Itiras apa tawarruk? Itiros. Itiros mas. Coba cari kalian. Itiros. Coba dari. Itiras apa tawarruk? Ya. Wah, lupa lagi guys ya. Nah, yang nomor 10 itu duduk tasyahud akhir. Yang nomor 11 adalah doanya. Ya, doa tasyahud akhir. Atsani asyara salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya Allahumma shalli alaihi. Itiros mas. Yang nomor 12 ya. Jadi atsani asyara salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dijawab ya. Nah, kalau ada yang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dijawab Allahumma shalli alaihi. Kita baru lagi. Al-thani asyara salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Tasyahudil akhir. Apa itu nomor 12? Utawi kang nomor 12. Al-thani asyara utawi kang nomor 12. As-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku maca doa salawat ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam tasyahud akhir. Jadi yang nomor 12 itu mengucapkan salawat. Ada salawat di tasyahud akhir? Ada. Ada enggak? Ada. Itu apa itu? Enggak tahu mas. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, Itu ada. syahadat. Syahadat. Oh iya mas.
Apa? Yang salawat yang mana? Oh, masalah ala Sayyidina Muhammad. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu adalah salawat ya. Salawat itu masuk di rukunnya sholat. Adanya di mana? Di Ataya. tahiyat akhir ya. Jadi yang nomor 12 itu adalah salawat. Salawat kalau di salawatnya salat itu termasuk salat apa? Salawat apa? Ibrahim, salat Ibrahim ya. Ya, Mas. Nah, jadi yang berikutnya yaitu asralifa asyara. Yang nomor berapa? Utawi kan nomor 13. Assalam. Apa salam? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu kalau di sholat wajibnya itu yang mana? Yang kanan kiri atau kanan tok atau kiri tok? Kanan tok atau kiri kanan? Yang kiri sunnah. Yang kiri sunnah. Kanan saja itu wajib. Sunnahnya itu kiri. Terus yang terakhir yaitu ar-rabi'a asyara tartibu. Apa ar-rabi'a asyara? Utawi kang nomor 14. Apa itu? At-tartibu. Apa tartibu itu? Tartil. At-tartibu. Tertib. Artinya tertib itu apa? Berurutan. Jadi setelah berdiri ya, berdiri yang berkuasa atau yang kuat ataupun yang mampu, setelah itu niat, setelah niat baca Fatihah, setelah Fatihah Itu apa? Allahu Akbar atau apa namanya? oh berarti gini, yang pertama yaitu berdiri, setelah itu niat, setelah itu takbiratul ihram, setelah itu Al-Fatihah, setelah itu Surat pendek. itu sunnahnya. Setelah itu ruku, setelah itu iktidal, setelah iktidal ruku, setelah iktidal sujud, setelah sujud Duduk di antara ada sujud. duduk di antara dua sujud, setelah itu Tahiyat. duduk tahiyat akhir. Setelah duduk tahiyat akhir membaca Assalamualaikum. tahiyat. Setelah tahiyat Assalamualaikum. membaca apa? Salam. Nah, ada di dalamnya tahiyat itu pasti ada salawat. Berarti salawat juga termasuk rukunnya salat. Setelah salawat salam. Setelah salam yaitu tertib ya. Nah, tumakninah itu nantinya untuk kesemuanya ya, untuk kesemuanya itu nanti tumakninah dalam urusan gerakan ataupun dalam urusan hati nantinya harus tumakninah, harus tenang. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang kita jelaskan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan sore hari ini mendapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Al-Kalam. Amin. Al-Ansar Umar Abdul Jabbar. Mudah-mudahan kita diridhai oleh sang pengarangnya dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibarakatullahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin Mas. Pulang. Tidak foto lah, jadi kulit streaming.